Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam pembelajaran bahasa Sunda. Oke, seperti biasa, pada kesempatan kali ini saya hanya akan membantu menerjemahkan dari bahasa Sunda ke dalam bahasa Indonesia. Oke, kita langsung saja. Unsur cerita novel bahasa Sunda. Nah, seperti yang sudah disebutkan di atas ya, novel memiliki unsur yang sama dengan sastra lainnya, yaitu ada tema, ada alur, latar penokohan, sudut pandang, dan amanat. Yang pertama yaitu tema. Tema yaitu makna yang terkandung di dalam sebuah cerita novel. Ada alur ya, alur yaitu rangkaian peristiwa yang sedang berlangsungnya di dalam cerita novel. Alur dibagi menjadi 3. Ada alur ngaguluyur, yaitu menceritakan cerita dari awal sampai akhir. Ada alur bobok tengah, yaitu mengambil ya langsung ke pokok permasalahan atau yang ada di tengah-tengah cerita. Dan alur titukang atau menceritakan dari akhir cerita. Yang ketiga ada pelaku ya. Berbeda dengan sastra lama, pelaku di dalam novel itu biasanya atau umumnya itu manusia. Nah, sebagai pribadi atau sebagai pelaku yang memiliki watak masing-masing. Nah, di dalam pelaku di sini ya, di pelaku di sini itu memiliki beberapa sifat. Yang pertama ada sifat protagonis, yaitu pelaku utama, sedangkan pelaku yang sifatnya antagonis, yaitu pelaku tambahan. Nah, di sini ada 3 pelaku, yaitu pelaku utama, pelaku pembantu, dan pelaku tambahan. Yang berikutnya ada latar atau setting ya. Latar atau setting di sini dibagi menjadi 3 ya. Latar dan setting itu sebenarnya hampir sama dengan alur ya. Jadi latar di sini merupakan terjemahan dari setting ya. Maksudnya di sini latar itu ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana ya, atau latar keadaan. Kalau dalam bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Sunda itu latar keayaan atau latar suasana ya, keadaan. Maksudnya yaitu latar yang menjelaskan keadaan atau kejadian atau yang sedang berlangsungnya ya, atau yang sedang dilalui oleh pelaku atau pelakon. Pelaku yang melakoni maksudnya ya. Yang kelima ada sudut pandang. Nah, sudut pandang itu menggunakan kuring atau saya. Terus menggunakan nama tokoh atau nama orang ya. Yang keenam ada amanat. Nah, amanat di sini yaitu pesan ya yang disampaikan oleh pengarang kepada pembaca melalui karyanya. Nah, jadi novel itu merupakan karya rekaan atau fiksi ya, dalam bentuk prosa atau lancaran. Nah, umumnya itu panjang ya, berbeda dengan cerpen atau cerita pondok. Nah, kusabab panjang, galur ceritanya atau plotnya itu bercabang-cabang atau banyak ya. Nah, oleh karena itu ada beberapa rupa tokoh di dalam novel tersebut ya. Bisa ada pelaku, kejadian, serta leluasa menjelaskan atau memperagakan atau mempraktekkan karakter masing-masing tokohnya. Isinya itu merupakan kejadian sehari-hari ya. Jadi tidak seperti dongeng. Meskipun sama-sama cerita fiksi, kalau novel itu lebih masuk akal ceritanya ya. Oke, melihat dari bentuknya ya, novel itu memiliki 3 ciri ya. Yang pertama ada bentuk bangunnya atau bangunnya berbentuk prosa atau fiksi ya. Fiksi juga panjang ya. Jauh lebih panjang daripada cerpen. Yang kedua, kusabab panjang tokohnya itu banyak ya, serta kejadian yang diceritakan juga bisa berupa-rupa. Yang ketiga yaitu jejer isinya menceritakan kehidupan sehari-hari atau
isi dari cerita ya. Cerita novel tersebut biasanya berupa kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada beberapa nama pengarang ya, kalian bisa baca sendiri. Oke, kita langsung aja lanjut. Ada unsur intrinsik novel Sunda. Yang pertama ada tema, ya ada galur. Nah, di sini ada galur merele, galur mobok tengah, galur tihela atau panderi. Oke, yang berikutnya lagi ada wacana narasi. Apa itu wacana narasi? Wacana narasi yaitu wacana yang isinya menjelaskan berlangsungnya runtuyan atau rundaian cerita atau peristiwa atau kejadian ya, baik yang sifatnya nyata atau yang berupa rekaan. Pikiran utama dan panandes tina paragraf. Nah, pikiran utama yaitu pikiran yang menjiwai setiap paragraf mengenai paragraf tersebut dan apa maksud dari isi paragraf tersebut. Nah, paragraf dibagi menjadi 3. Di antaranya yaitu ada paragraf deduktif. Paragraf deduktif yaitu paragraf yang kalimat dan pikiran utamanya ada di awal paragraf. Yang kedua ada paragraf induktif. Paragraf induktif yaitu paragraf yang kalimat utamanya ya atau kalimat utamanya itu ada di akhir paragraf. Dan yang terakhir ketiga yaitu paragraf campuran. Paragraf campuran yaitu paragraf yang kalimat dan pikiran utamanya ada di awal dan di akhir paragraf. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.